Silakan duduk, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Marina. Kamu bisa manggil saya Ibu Elva atau Kak. Di sini saya akan menjadi konselor kamu 30 menit ke depan. Silakan memperkenalkan diri kamu. Baik Bu Elva, perkenalkan aku Reva. Siapa? Mau pindah? Perkenalkan aku Reva, gitu ya. Salah ya? Masih. Dan Reva ya. Oke Reva, terima kasih. Bagaimana kabarnya Reva? Alhamdulillah Bu Elva, aku baik. Oke, hari ini sudah sarapan? Sudah Ibu, dari pagi. Oke, kamu sini naik apa? Aku naik TJ Bu. Keren sekali Iya. bisa naik transportasi umum ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, apakah posisi dudukmu sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, santai aja ya, nggak perlu tegang ya. Iya Bu. Oke. Baik Reva, di sesi konseling ini kita akan mengobrol santai. Di sini Ibu bukan untuk menceramahi atau langsung memberikan nilai atau hukuman. Ibu di sini sebagai teman perjalananmu dalam konseling ini, kamu adalah pusatnya. Kamu bebas menyampaikan apapun yang mengganjal di hati, mengeksplorasi perasaanmu, dan kita akan bersama-sama memahami situasi tersebut. Ibu percaya kamu punya potensi di luar potensi luar biasa untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi dirimu sendiri. Oke, sebelum kita mulai bercerita, Ibu ingin menyampaikan beberapa asas penting yang menjaga kenyamanan kita bersama. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ini yang paling utama. Apapun yang kamu ceritakan di ruangan ini, baik itu rahasia, masalah, atau perasaanmu, hanya akan ada di antara kita berdua. Ibu menjamin cerita ini tidak akan bocor ke guru lain, teman-temanmu, dan pihak luar tanpa izin darimu. Jadi kamu aman ya di sini. Yang kedua ada asas kesukarelaan dan keterbukaan. Ibu berharap kamu bisa bercerita secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan semua ini dilakukan atas kesukarelaanmu sendiri tanpa kepaksaan. Yang terakhir ada asas kemandirian. Nanti keputusan akhir atau langkah apa yang akan kamu ambil tetap di tanganmu ya Reva. Ibu hanya membantu mengurai benang kusutmu. Oke, untuk sesi pertama ini kita punya waktu sekitar 30 menit. Apakah waktu tersebut cukup buatmu, Reva? Cukup Bu. Oke, jika nanti dirasa butuh waktu yang lebih, kita bisa atur jadwal untuk sesi berikutnya. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk bercerita? Sudah. Oke, Reva, boleh diceritakan apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Akhir ini saya sering merasa cemas Bu, dan saya merasa saya memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap masa depan saya, sehingga terkadang aku jarang tidur dan aku ngerasa jam tidur aku berantakan banget karena kekhawatiran ini akan kelulusan aku. Kalau boleh diceritakan lebih lanjut, apa sih yang paling sering muncul di pikiranmu saat membayangkan masa depan setelah lulus nanti? Itu dia Bu, aku merasa takut banget. Teman-teman yang lain kelihatannya udah punya rencana yang matang, ada yang mau kuliah di kampus, ada yang mau langsung kerja, sementara aku masih bingung dan merasa tertinggal. Terus aku juga seperti punya tekanan dari orang tua aku, karena orang tua aku memberikan ekspektasi yang sangat tinggi kepada aku untuk bisa bekerja. Tapi nyatanya sampai saat ini aku masih sering menemukan diri aku sendiri, dan aku hanya bisa mencoba mencari kerja dan berusaha, tapi hasilnya memang belum ada, karena untuk mencari kerja tuh sulit banget Bu. Jadi aku merasa takut aku tidak akan jadi apa-apa.
Mmm, melihat, teman-teman seolah sudah siap melangkah maju membuatmu, merasa cemas dan merasa tertinggal sendiri ya? Iya Bu, benar banget. Ditambah lagi orang tua aku tuh nyerahin semua keputusannya itu ke aku. Mereka bilang, terserah Reva mau jadi apa. Sebenarnya enak sih Bu, jadi aku bebas milih aku mau jadi apa. Tapi di satu sisi, aku malah jadi bingung. Aku takut salah pilih jalan Bu, aku takut ngecewain mereka, dan gak sesuai sama harapan mereka. Kebebasan yang diberikan orang tua justru terasa sebagai tanggung jawab yang berat karena kamu sangat peduli pada mereka ya, dan takut pilihanmu nanti salah. Betul Bu, saya tertarik di bidang admin sama seperti job desk saya di PKL kemarin. Tapi satu sisi saya melihat teman-teman saya tuh kerja di PT-PT besar, saya juga ada keinginan untuk bekerja di sana. Tapi saya juga merasa apa saya hanya ikut-ikutan mereka. Biar aman gitu ya Reka. Iya betul Bu. Oke, bagaimana bagaimana saat dirimu yang sangat menyukai bidang admin itu, bagaimana dirimu yang sangat menyukai bidang admin itu, tapi ada bagian lain yang mencari rasa aman dengan cara mengikuti arus teman-temannya. Menurut Itu dia Bu, makanya saya merasa bingung. Bagaimana jika nanti kedepannya saya memilih meninggalkan admin dan mengikuti arus teman-teman saya seperti bekerja di PT. Bagaimana jika nanti di tengah jalan saya merasa ini bukan passion saya takut saya akan menyesal, dan ketika itu terjadi, saya takut saya tidak bisa menghandle perasaan itu, dan saya takut tidak tahu apa yang akan saya ambil untuk langkah selanjutnya. kamu takut menyesal akan pilihan kamu sendiri ya Reva di masa depan, itu kalau misalnya kamu mengabaikan minatmu menjadi admin. Betul Bu. Kamu menyadari bahwa mengabaikan kata hatimu itu bisa membawa penyesalan di kemudian hari. Betul Bu, saya menyadari. Makanya saya merasa mungkin kekhawatiran saya banyak terjadi karena hal itu. Sebenarnya orang tua saya juga pasti mendukung sih Bu kalau saya ambil admin, dan saya juga mungkin nantinya bisa menjelaskan alasan saya dengan baik. Mungkin selama ini saya cuma terlalu takut sih Bu sama bayangan yang belum terjadi gitu. Saya banyak takutnya. Tampaknya kamu sudah Reva sudah mulai melihat titik terang di tengah ketakutan tadi. Jadi setelah menyadari hal ini, apa langkah kecil yang menurut Reva bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa ini? Sebenarnya saya harus mulai cari tahu minat saya lebih besar di mana, atau prospek kerja yang lebih baik apa, dan saya sebenarnya harus memikirkan jangka panjang di kebutuhan saya. Jadi jika sudah saya simpulkan, saya dapat memberitahu ke orang tua saya supaya tidak jadi rancu, dan saya juga lebih percaya diri, sehingga kekhawatiran saya itu bisa memudar ya Bu atau enggak. Oke, keren sekali kamu sudah bisa memikirkan ke depan yang bagaimana, bisa menyusun ke depannya mau jadi apa dan seperti apa. Sekarang gimana perasaan Reva saat sudah konseling hari ini? Iya Bu, sekarang rasanya dada saya lebih plong dan nafas saya lebih enak ya Bu. Ternyata kuncinya tuh ada di diri saya sendiri yang harusnya tuh lebih berani bergerak dan memilih ya Bu. Karena sebelumnya setelah saya simpulkan, saya tuh terlalu banyak takut dan menimbang ya Bu. Saya terlalu banyak memikirkan pihak lain seperti teman-teman saya ataupun orang tua saya yang berekspektasi pada saya, tetapi
Intinya semua baik lagi kepada saya, apa yang saya pilih dan bagaimana nanti ke depannya tuh ada pada diri saya ya Bu. Betul sekali. Syukurlah kalau Reva merasa lebih lega mengingat waktu sesi kita sudah hampir habis. Mari kita simpulkan, kamu awalnya merasa cemas karena membandingkan dirimu dengan orang lain, namun sekarang kamu sudah menemukan langkah awal yaitu fokus pada minat adminmu dan mencari informasinya nyata untuk didiskusikan dengan orang tua. Apakah sesi hari ini sudah cukup membantu, Reva? Sangat membantu Bu, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, terima kasih Reva. Nanti kita bertemu lagi ya di sesi selanjutnya. Oke, Dadah. jadi gue ngeliat aku